Dan saya mencintailah profesi itu dan memang Wah, menarik. Teknik kimia itu bisa membuat apa saja, Pak. Sekarang memang saya lagi persiapan pengajuan profesor, Pak. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Fokusnya kita ngomong-ngomong soal eh, motivasi belajar dan berkarya Oke, atau baik. bekerja ya. Eh, Bu Eka atau Mbak Eka ya, ini bisa cerita Ya, gimana bisa terjebak di kimia gitu loh. Kok masuk bidang ilmu yang kebanyakan anak-anak itu pada takut kimia gitu. Ceritanya gimana, Bu? ya, baik. Terima kasih. Jadi ceritanya awal-awal dulu pengen jadi dokter sebenarnya, Pak, ketika Oh, SMA. Cuma memang nilai biologi itu pas-pasan. Jadi sementara nilai matematika, fisika, kimia waktu itu 9 semua. Jadi ketika hmm, SMA begitu. Pada saat kelas 1 diarahkan masuk A1. Jadi zaman saya dulu masih A1, A2, IPA A3 ya. gitu kan. Ya, kayaknya itu keren begitu ya. Mencampur zat kimia, membuat sesuatu. Akhirnya saya memilih teknik kimia. Di Seperti itu, Pak. di mana Jadi memang hobinya S1-nya? ngitung-ngitung gitu. S1-nya di mana, Mbak? S1-nya di Sriwijaya, Pak. Universitas Oh, Sriwijaya. dari Angkatan 93. ya, dari Palembang melanglang Buana terus ke Jogja, terus sekarang ke Banten. Ya, jadi saya cerita mungkin saya begitu lulus itu memang sebenarnya waktu itu banyak tawaran untuk jadi dosen, tetapi pengennya itu merantau. Jadi saya merantau ke Jakarta, saya bekerja 4 tahun di Jakarta, kemudian akhirnya itu ketemu jodoh lah, ketemu mantan pacar sebenarnya. Oh, di Jadi Jakarta kakak kelas ketemunya. saya waktu itu uh, menjadi ketua, jadi ketua dosen magang seluruh Indonesia yang ada di UGM begitu. Oh, Nah ya. ceritanya waktu itu kami dapat 6 bulan 6 bulan magang, tapi mungkin saya rajin atau bagaimana di situ saya ditawarkan sama Bapak Kaprodi jurusan Teknik Kimia, kalau 6 bulan kenapa nggak langsung S2 saja. Oh, Jadi waktu itu saya apa namanya, saya bilang ya kalau memang ada kesempatan saya mau sekali Pak. Ternyata begitu saya komunikasikan dengan WR4 waktu itu yang menjadi pembimbing magang, saya diperkenankan untuk menjadi langsung mahasiswa S2. Jadi 6 bulan magang itu saya langsung lanjut ya. diterima ya lanjut. Kebetulan waktu itu SPP apa beasiswa berikutnya saya eh, apa namanya diajukan beasiswa itu dapat lagi 1,5 tahun tapi alhamdulillah lulus waktu itu alhamdulillah kumlot cuma 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah Ya. gitu. Terus lanjut S3. Saya udah dikasih kesempatan S2 mesti gantian sama teman-teman jadi Hmm. akhirnya saya pulang
1 tahun, berikutnya saya lanjut S3 lagi tahun 2009. Oh, Ya, jadi saya gitu S2 ya. 2007. Begitu, Pak. S3-nya di Jogja juga. Iya, S3-nya di Jogja. Jadi setelah 1 tahun itu, saya memang ditawarkan waktu itu, begitu selesai S2, pembimbing saya itu ada kerjasama kalau tidak salah dengan universitas di Swedia, di Jerman, sama di Malaysia, untuk saya mengerjakan proyek tentang bioplastik. Tapi karena saya harus pulang dulu ke Untirta, mengabdi 1 tahun, tapi berikutnya saya lanjut lagi S3-nya di UGM juga 1 tahun berikutnya. Hmm, jadi Begitu. sudah tercebur bener ya di kimia ya. Iya, jadi ya akhirnya linear S1, S2, S3 dan tercebur benar-benar dan saya mencintailah profesi itu dan memang Wah, menarik. Teknik kimia itu bisa membuat apa saja, Pak. Jadi senang lah. ya ya. Jadi ada teknik kimia, ada ilmu kimia ya, gitu ya. Itu persoalan eh, apa? Ya, Teknis itu. ya, teknis dan teori gitu. Jadi dan itu berbeda, Pak. Kalau teknik kimia sebenarnya belajar kimianya sedikit. Oh, Jadi hanya reaksi-reaksi simpel, tetapi lebih ke arah fisika dan matematika, Pak, karena operasional pabrik. ya Jadi ya kalau di teknik kimia itu kita optimasi proses. ya. Jadi itu berkaitan dengan temperatur, tekanan, begitu kondisi operasi. Jadi kebanyakan memang sebenarnya fisika dan matematika. Tetapi karena memang biasanya industri kimia ada reaksinya, baik reaksi kimia maupun reaksi fermentasi, ada juga mata kuliah yang membahas itu. Kalau yang MIPA memang lebih ke saintis, Pak, Oh, tentang reaksi, mekanisme reaksi seperti itu. Kalau di UGM kan ada ya MIPA kimia. Kalau di ya. Untirta ada. Kebetulan kalau FKIP memang tujuannya untuk menjadi guru kimia. Oh ya, pendidikan Jadi kimia ada ya. edukasinya. Ya, Betul. pendidikan. Tapi kalau di tempat Bu Eka cuma teknik sama ilmu kimia yang ada? Ya, betul. Ilmu kimia di Fakultas Keguruan, Pak. Oh, Fakultas Keguruan. Ya, MIPA-nya belum ada. MIPA-nya belum ada. Oke. Jadi berkecimpung di dunia kimia, kemudian saya lihat itu banyak diterapkan di banyak bidang ya. Itu Ya, apa yang selama ini Bu Eka geluti bidang di luar kampus, terapannya di mungkin ada plastik, ada yang lain. Coba gimana Bu ceritanya? ceritanya baik-baik. Saya S1 itu memang sebenarnya risetnya waktu itu tertarik mengembangkan fermentasi ya Pak ya, bioproses. Kebetulan saya mengerjakan proyek dosen waktu itu pengolahan limbah yang mengandung amonia seperti limbah Fapusri itu menggunakan mikroba. Hmm. Nah, saya memang senang begitu dengan fermentasi. Tapi Kemudian begitu nanti dulu Bu, kalau fermentasi yang terbayang tempe itu ya, itu fermentasi juga ya? ya, ya juga membuat produk seperti obat-obatan kan banyak ya di bidang Iya. obat-obatan, fermentasi. Nah, di limbah juga banyak, kemudian banyak sekali aplikasinya. Akhirnya begitu saya magang di UGM itu, waktu itu ada pembimbing saya, Dr. Siti Samsia. Saya menggeluti itu memang. Kemudian eh, selesai begitu. Nah, memang riset itu banyak kerjasamanya, makanya waktu itu saya diharapkan Bu Siti sebenarnya untuk berangkat ke Jerman dan ke Swedia dan ke Malaysia untuk memproduksi scale up produksi plastik. Tapi Hmm. karena saya sebagai universitas baru, dosen dari universitas baru, saya mesti giliran sama teman-teman. Iya, ya. Akhirnya
Project itu mungkin dilanjutkan sama timnya Bu Siti. Nah, begitu saya mau S3, 1 tahun berikutnya project itu sudah selesai. Jadi saya tidak bisa lagi melanjutkan project itu. Nah, waktu itu saya memang ada project yang dapat dari Dikti itu membuat biobensin, Pak. Jadi bioetanol gitu base-nya biobensin Dari apa? dari Jagung? enceng gondok, Pak. Jadi lignoselulosa dari tanaman. Oh, dari tanaman. Ya, paten pertama saya, paten pertama juga insya Allah. Nah, itu saya menggeluti itu. Cuma memang kalau di UKAN fasilitas lab lumayan bagus Pak ya, reaktor dan segala macamnya. Ketika kami pulang ke kampus kami, namanya Universitas Baru Berkembang, saya kemudian mempelajari bagaimana bahan alam, karena riset saya selama ini juga pakai bahan alam, pakai tumbuhan. Saya mencoba membuat bahan baku kosmetik dengan biosuplemen, Pak. Jadi sekarang saya menggeluti bidang itu juga. Saya ketemu dengan komunitas perlebahan, kemudian saya membuat propolis awalnya, Pak. Propolis itu Oh, diekstrak dari ya. sarang lebah trigona. Jadi Kemudian sekarang diterapkan di bidang apa saja, Bu? Kimia yang Ibu Eka geluti, yang bisa baik, menjadikan produk langsung itu apa aja? ya. Yang pertama itu yaitu tadi propolis, Pak ya. Kemudian Hmm? saya meneliti tentang royal jelly dari lebah juga. Hmm. Dan itu sudah publikasi. Kita sekarang lagi tahap pengajuan BPOM untuk produk kosmetik. Kalau propolis sudah dapat izin edar. Kemudian saya juga tertarik dengan tanaman-tanaman lain seperti pegagan, kemudian bunga telang, itu juga risetnya kita udah selesai, tinggal publikasi dan membuat produknya. Nah, satu lagi saya waktu itu mendapat tantangan kenapa saya mengembangkan tentang plastik antibakteri. Ya. Jadi waktu itu saya mendapat kalau nggak salah ada sebuah perusahaan yang mau ekspor udang kalau nggak salah Pak itu. Ya. Mereka pengen udang itu suka katakanlah mungkin cepat membusuk. Oh. Kemudian kita kira-kira apa antibakterinya begitu. Waktu itu saya uji coba antibakterinya ada satu bahan, ternyata cukup baik untuk di udang. Nah, pada perkembangannya Untirta itu mempunyai proyek untuk pembangunan kampus baru, Pak. Ya. Kita dapat riset grant, kita dapat itu proyek IDP project dari Islamic World Bank ya. Nah, di situ saya diminta sebagai peneliti itu yang berkaitan dengan temanya itu food security. Jadi kita peneliti food security, Bu Eka apa sih ya riset tentang food security? Iya, Nah, menarik ini. waktu itu saya memilih apa ya? Oh, kayaknya orang kimia bisa bikin packagingnya. Nah, saya Oh, kemudian mencoba mengkombinasikan fasilitas yang ada di Untirta dengan riset saya, Pak. Jadi riset saya itu kan tentang mikroba, memanfaatkan mikroba menghasilkan produk, kemudian antimikroba juga saya buat seperti permintaan yang udang tadi. Akhirnya saya mencoba memformulasi antimikroba saya dengan plastik, Pak. Plastik, kebetulan Untirta itu ada satu unit mini plant untuk memproduksi plastik kantongan begitu di Center of Excellence Petrochemical di kampus kami. Nah, saya kemudian mencoba mengkombinasi itu, kemudian kita produksi gitu. Ternyata memang agak mengagetkan bahan yang saya buat antimikroba yang awal itu terdispersi dengan baik di plastik, Pak. Akhirnya saya membuat prototipe itu, kebetulan saya mendapat riset grant IDP project waktu itu 100 juta, saya kemudian membuat prototipe dan mengerjakan fokusnya itu sate bandeng, Pak. Jadi Banten itu kan ada traditional food ya, makanan ya. sate bandeng suka cepat membusuk juga, cuma 1 hari atau beberapa hari. Kita coba ternyata sate bandeng itu bisa bertahan seminggu sampai 2 minggu. Nah, kemudian dari situ kita kembangkan lagi sampai kemudian kemarin saya dapat proyek dengan PT Chandra Asri untuk
memproduksi skala pilot plant untuk plastik antibakteri. Sebenarnya tahun ini kami mengajukan juga untuk pembuatan pabriknya, tapi karena memang biayanya cukup besar, kemarin belum dibiayai oleh matching fund tahun kedua. Jadi plastik antibakteri itu dampaknya pada produk yang dikemas itu ada perbedaan signifikan ya? Berapa lama itu? Sangat signifikan, Pak. Jadi kami uji coba kami misalnya yang paling signifikan itu dengan tomat, Pak. Tomat itu kalau dibiarkan di suhu ruang tidak dikemas, mungkin 2 hari, 3 hari membusuk. Ya. Kalau dikemas dengan plastik, paling lama mungkin 4-5 hari sudah membusuk. Nah, kami coba kemas dengan plastik buatan kami itu bisa bertahan 40 hari, Pak. 40 hari? Ya, khusus tomat. Jadi kalau dikemas cabai, kedap itu, kayak frozen gitu, Bu? dikemas, iya Pak. Jadi bukan di frozen tapi di vakum. Oh, di vakum. Ya. Di vakum. Di vakum itu dia bisa bertahan 40 hari, tanpa vakum bisa bertahan 25 hari kalau tidak salah. Kemudian kalau cabai itu kan membusuk 3 hari atau mengering, dia kalau disimpan di plastik biasa dia membusuk mungkin sekitar 3-4 hari. Di plastik yang kami buat bisa sampai 16 hari. Berarti di vakum selama seperti tomat tadi sampai 40-an hari itu tidak berubah itu secara fisik atau Tidak, Pak. Tidak. Jadi dia masih baik-baik saja gitu hasil riset yang kami. Tapi disimpannya di kulkas atau di tempat terbuka? Tidak, Pak. Simpannya di tempat terbuka. Jadi kalau Bapak lihat Facebook kami ya, kami kan ngetesnya itu di ruang lab biasa di luar. Nah, kami juga tes juga ketika di dalam bukan freezer ya, di dalam pendingin itu bahkan lebih lama, Pak. Pasti lebih lama. Berarti kalau diperjualbelikan dalam bentuk kemasan plastik itu bisa di tempat pedagang itu ya kan terbuka, itu bisa sama dengan di lab, Bu? Bisa, Pak. Bisa, asal tidak kena sinar matahari langsung ya. Karena kalau kena sinar matahari langsung, kalau dia hanya diangin-anginkan bisa, Pak. Jadi kami optimis sebenarnya plastik ini bisa menjadi solusi untuk memperpanjang umur simpan produk pangan maupun hasil panen. Sekarang sudah dipasarkan, Bu? Nah, di kampus kami alatnya itu baru skala pilot pen, Pak. Tidak boleh untuk komersial. Makanya kemarin kami di Matching Fund itu sebenarnya pengen membuat pabrik startup. Nah, pabrik startup tetapi memang membutuhkan biaya yang cukup besar karena memang bahan yang kita pakai teknologinya nanopartikel, alatnya juga cukup lumayan mahal untuk itu. Kemudian kalau skala industri kan perlu besar. Saya pernah ditanya juga sama tim Chandra Asri, Bu Eka, kalau nanti kita uji coba ke pabrik, siap nggak untuk memproduksi bahan antibakterinya? Nah, itu kalau sudah ke pabrik kan besar ya Pak ya, berton-ton. Nah, itu kalau kita belum bisa untuk memproduksi itu, memproduksi skala banyak. Kalau di pabrik tentunya sudah industri gitu ya, kan ya, ada nilai bagus untuk kampus atau untuk Bu Eka gitu? Ya pasti ya Pak ya. Jadi kalau riset teraplikasi dengan baik di industri, ya kita punya patennya juga, paten kita untuk itu. Kemudian kita sekarang sudah mendaftarkan merek dagangnya juga, Tiplas namanya. Tirtayasa Plus itu nama diberikan oleh Bapak Rektor kita. Semoga nanti suatu saat bisa dikomersialkan lah. Mungkin ada pabrik startup yang bisa memproduksi dan semoga plastik itu bisa bermanfaat. Iya, ya kita tunggu Bu nanti di pasaran. Apa Tirplas ya? Tiplas, Tirtayasa Plus Pak. Iya. Itu tentang sudah ada merek dagangnya, sudah didaftarkan, patennya juga. Jadi yang real mulai kelihatan itu kan sudah mengarah ke industri plastik gitu ya. Nah, sekarang ada yang lain, Bu?
Kalau yang ya industri plastik itu yang hasil riset yang saya bilang tadi propolis tadi ya Pak ya, propolis Mekapro. Mekapro itu sudah diproduksi skala pabrikan, sudah apa namanya dipasarkan juga, ada timnya. Jadi saya waktu itu sempat dikontak investor, kemudian saya presentasi, mereka tertarik, kemudian mereka membiayai komersialnya dan saya mendapatkan apa namanya royalti lah mungkin dari situ. Kemudian itu sudah persiapan untuk ekspor ke Taiwan, Pak. Jadi kita lagi persiapan. Marketingnya juga sama tim investor itu sudah mulai berkembang lah begitu. Kemudian itu produk yang sudah. Yang kedua, saya juga ada produk almond serbuk, Pak. Almond serbuk, susu almond serbuk untuk healthy drink itu sudah persiapan untuk komersial juga. Jadi investor kami membuat pabrik repacking di apa namanya di Tangerang. Mungkin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dan berproduksi. Nah, dalam masa pengajuan itu memang karena saya riset propolis dan royal jelly, kami membuat kosmetik. Kosmetik itu ada serum, ada krim begitu, yang kemudian body wash dan lengkaplah untuk skincare. Itu berbasis royal jelly dan propolis. Sekarang lagi pada masa formulasi dan sebagian sudah diajukan perizinan edarnya ke BPOM. Semoga cepat terproduksi ya Pak ya. Masuk kosmetik juga ya? Ya, bahan baku kosmetik. Karena Yang bikin lebah glowing itu itu Bu ya? bagus. Iya, biar tambah glowing. Awet muda Pak. Awet muda, iya. Oke, jadi ada EcoPrint juga. Tapi kaki saya retak itu 3 bulan saya nggak bisa jalan Pak. Jadi waktu itu, waduh, begitu tahu tidak bisa jalan itu kan benar-benar ini ya. Nah kemudian saya mencoba menikmati lah ya, menikmati musibah, kemudian menerima dengan baik. Kemudian saya berpikir apa sih yang bisa saya lakukan? Ternyata pada saat kecelakaan itu saya mesti istirahat 3 bulan. Saya mendalami itu ceritanya, kemudian saya membuat berproduksi gitu Pak. Jadi ada sampel produksinya. Nah saya kebetulan ada kenalan dengan orang di Disperindak. Waktu saya tunjukkan ini loh produk saya gitu. Ternyata di Disperindak itu ada deklan Nasdaq di kota Cilegon itu, di seluruh kota di Indonesia kan ada ya Pak. Saya juga baru tahu gitu. Dan apresiasi ya, wah ternyata ini bagus nih produknya. Waktu itu mau pameran Inakrab, akhirnya saya diajak untuk menjadi salah satu produk yang mewakili Cilegon untuk dibawa ke Inakrab. Begitu. Jadi saya melihatnya, wah Bu Wali Kota ternyata antusias sekali. Kemudian beliau kebetulan kalau ada tamu, beliau ke rumah melihat tempat produksi kami, kemudian bahan produk kami, kemudian order begitu. Jadi, oh ternyata hasil kita bagus. Kemudian akhirnya saya menseriusi Pak. Jadi menseriusi, kebetulan di sekitar rumah kita ada ibu-ibu single parent, ada yang meninggal oleh suami, ada juga yang bercerai begitu. Jadi karyawan kita coba ajarkan untuk membuat EcoPrint itu. Kemudian sekarang kita lagi persiapan membuat galerinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Making Fun Plastik Aji Bakteri hari ini mencoba menguji berbagai macam produk UMKM yang berupa mie dan bakso, kemudian ada juga otak-otak. Jadi kita mencoba bagaimana ketahanannya terhadap plastik Aji Bakteri. Nah ini beberapa UMKM, tadi ada 3 UMKM yang sudah kita datangi.
simpan karena kebetulan ini memang tidak pakai pengawet, alami, hanya bertahan cuma tidak sampai 1 hari, hanya beberapa jam saja kalau untuk bakso. Ini bertahan hanya cuma 1 hari. Nah, semoga bisa diperpanjang sehingga nanti UMKM-nya bisa lebih menguntungkan dan bisa misalnya mengirim ke seluruh Indonesia produk mereka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpan masih antibakteri. Oke. Bu Eka, dari beberapa bidang itu yang kaitan dengan aplikasi atau terapan dari kimia, di sana ada Bu Eka posisinya ya itu dari scientist, kemudian ke investor atau ke konsultan atau ke owner, bagaimana Bu memposisikannya? Ada yang sudah jadi owner perusahaan gitu? Sudah. Ya. Oke, dari produk riset saya itu Pak, yang propolis dan Albuno tuh sama kosmetik itu satu perusahaan. Satu perusahaan. Kebetulan perusahaan itu memang membiayai hampir semua riset apa namanya hilirisasi riset dibiayai secara mandiri oleh mereka. Kemudian saya memang ada hitung-hitungan. Saya diminta untuk menjadi salah satu owner ya. Saya mendapat sekian persen. Saya menjadi komisaris di situ dari hasil riset saya dan sekaligus merangkap sebagai R&D, Oh, R&D R&D. direktur R&D begitu. Nah, itu yang lagi berjalan. Kemudian kalau yang plastik, memang tadi plastik kalau memang nanti berdiri pabriknya juga mungkin memang ada bagian dari pemilik paten begitu ya, menjadi bagian Komisaris sebagai juga, Bu? komisaris. Ya, komisaris Pak di perusahaan itu. Nah, kalau di EcoPrint memang saya owner tunggal Pak. Jadi EcoPrint itu yaitu sekarang pembuatannya galeri di rumah saya ya cukup besar juga, cukuplah untuk nanti jadi galeri. Harapannya pemerintah daerah itu mungkin nanti jadi destinasi, semacam destinasi wisata produk kerajinan begitu Pak. Nah, Oh, nanti iya. ngarahnya ke sana. Saya juga mengajak tetangga-tetangga yang berminat nanti biar nanti kawasan seperti di Jogja ya. Jadi saya banyak belajar ketika saya sekolah di Di Jogja. Jogja ternyata mengembangkan pariwisata, mengembangkan produk itu bisa bisa di sana. Nah, kalau Equine memang saya owner yang kita kembangkan sekarang tidak hanya kain, kita memproduksi kulit buat tas, jadi sudah buat tasnya bermitra dengan para penjahit tas, kemudian kita membuat sepatu juga, sama keramik ya Pak, keramik Ya. yang eco-print. Berikutnya memang harapannya kita mengembangkan mungkin batik, jadi banyak juga nanti batik yang bisa dikembangkan menjadi batik ciri khasnya Kota Cilegon gitu Pak. Jadi sudah beragam produk yang dihasilkan. Terus kembali ke kampus, ini pertanyaannya tentang pengajaran nggak ditinggalkan kan, Bu? Oke. Tidak dong Pak. Jadi kebetulan memang kemarin kan online Pak ya, jadi 2 tahun itu kita online, memang banyak waktu dimanfaatkan. Bimbingan terus, mengajar juga terus, saya mengajar 5 kelas malah Pak, jadi setelah UTS saya mengajar 5 kelas. Setiap minggu kita kasih slot mahasiswa bimbingan terus, karena memang menjadi tugas utama ya. Mengajar itu menjadi kesenangan tersendiri begitu. Jadi itu memang tugas utama, tapi memang karena kita ada tim teaching, sekarang memang saya lagi persiapan pengajuan profesor Pak. Ya, Insya Allah alhamdulillah. semoga nanti bisa lancar, sehingga memang saya cita-citanya begini. Saya sempat ditanya, Bu Eka kok nggak ngajuin profesor gitu. Saya katakan saya ingin punya produk dulu, produk komersial, sehingga nanti saya mengajukan profesornya lebih enak gitu. Ya, Seperti itu. jadi ada kegiatan produk, industri, usaha, terus di kampus juga tetap berjalan. Ini Ya, dua kebetulan pertanyaan, Bu, saya, Bu. Satu, gimana Ibu mempertahankan atau mencintai ilmu kimia? Kemudian yang kedua, bagaimana sih membagi antara karir pendidikan
terus aplikasinya dan mendekati ke mahasiswa juga kan karena pengajaran itu gimana, Bu? Dua hal itu, Bu. Ya, jadi yang pasti kalau sesuatu kita kerjakan dengan gembira ya Pak ya, kita Ya. sesuatu dikerjakan dengan gembira, hasilnya itu juga akan baik gitu. Kalau mengajar memang kita ada jadwal khusus memang diberikan untuk mengajar. Tapi saya juga termasuk mungkin pelopor lah kalau di Untirta. Jadi kebetulan saya itu dulu Pak, jadi dari dulu-dulu saya itu sering mengajukan proposal hibah. Hmm. Hibah penelitian dosen. Nah, jadi dari proposal hibah itu kan ada dana yang bisa kita gunakan untuk beli alat yang Ya. bisa dilegalkan, alat-alat murah, bisa pemanas segala macam itu, pengering atau ya. Akhirnya dari dulu dari proyek 5 juta sampai misalnya 10 juta, 50 juta, 100 juta, sampai kami kemarin dapat 800 juta proyek itu. Jadi lab kami itu saya punya lab research Pak. Jadi lab itu diberikan kosongan oleh kampus, tapi kita isi dengan alat. Nah di dalam lab itu saya mempunyai koleksi alat yang cukuplah untuk riset bagian riset kami. Saya membuka peluang untuk mahasiswa magang riset. Hmm. Nah, di mahasiswa magang riset itu mereka berkreasi kemudian ikut lomba, Pak. Jadi alhamdulillah mahasiswa dari lab kita itu sudah menang nasional maupun internasional. Apa itu, Bu? Jadi tahun PIMNAS. kemarin ya, jadi dalam tahun kemarin itu mahasiswa kami menang di Turki, kalau nggak salah di Malaysia, dan banyak event dan timnya ada sekarang itu ada 40 tim mahasiswa yang magang. Jadi dengan mereka ada kesempatan untuk ikut lomba itu mahasiswa itu jadi kreatif. Kemudian mereka berprestasi begitu. Nah, dan mahasiswa riset dari dulu Pak, jadi saya sebagai dosen itu selalu berpikir bagaimana mendapatkan dana penelitian. Sehingga mahasiswa penelitian itu gratis, tapi kita Oh mendapatkan ya. dana dari hibah. Kemudian kita punya koleksi alat yang cukup sehingga mereka bisa riset mandiri lah begitu. Nah, jadi lab ini berkembang namanya Bioengineering and Biomedical Engineering. Nah, berkumpullah para peneliti di situ dan mereka berprestasi, Pak. Jadi ternyata mahasiswa itu ketika dikasih fasilitas, jadi saya belikan alat, Jadi tantangan ya. saya berikan zat kimia yang mereka butuhkan, saya arahkan, ternyata mereka tuh bisa terbang dan menang-menang lomba. Nah itu jadi seringlah berkumpul di lab BNB itu. Nah semua riset saya sebenarnya berkaitan itu Pak. Ekoprint pun juga. Jadi ekoprint itu kan ada kita mempelajari kimia bahan alamnya, kemudian bagaimana mentransfer warna ke tekstil, mentransfer kimia bahan alam dari daun ke tekstil itu memang ada ilmunya juga. Jadi memang alhamdulillah itu tuh terkait begitu. Nah, ya itu, jadi karena kita senang riset, senang ini kemudian akhirnya bisa berkontribusi juga lah untuk kampus. Riset-riset kita juga dihargai oleh masyarakat, bermanfaat juga. Alhamdulillah, semoga nanti bisa berkembang lebih baik. Uh, Kalau untuk waktu, sebenarnya sekarang itu jauh lebih santai, Pak. Kalau kita lagi sekolah lebih ya, jadi saya S2 itu membawa anak masih bayi umur 8 bulan. S3 saya hamil, kemudian sekolah juga, jadi sudah biasa, Pak. Jadi berkejar-kejaran dengan waktu, tetapi karena kalau kita senang, intinya kalau kita bahagia melakukannya, semua itu jadi mudah. Bu, jadi ini mungkin kita waktu yang terbatas. Terakhir, bagaimana proporsi waktu dibagi-bagi untuk kampus, untuk usaha, dan keluarga? Oke, tetap harus dibagi. Kalau Sabtu Minggu memang saya free Keluarga. mengajar, free bimbingan, dan itu memang waktunya buat anak-anak dan suami ya, keluarga ya Pak ya. Nah kalau Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat itu memang prioritas itu urusan kampus Pak. Jadi kalau ada jadwal ngajar prioritas dulu, kemudian kita memberikan jadwal waktu bimbingan untuk beberapa mahasiswa bisa 2 atau 3 hari waktu bimbingan. Kemudian saya juga sering diminta jadi narasumber gitu ya. Jadi kita bagi aja Pak waktunya itu sehingga tidak overlapping. Oh gitu.
Oke Bu, mungkin kita 30 menit ini sudah bicara. Terima kasih. Mungkin Terima kasih Pak Marjoto, suatu senang saat sudah. bisa komunikasi lagi. Terima kasih Bu ya. Amin.